Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhyiddin Hasan di blog belajar desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW. Baik teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar mendesain cover buku dengan menggunakan CorelDRAW, dan yang saya gunakan adalah CorelDRAW X7 ya. Nah, sebelum kita mendesain buku, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian kita supaya cover buku yang kita buat itu menjadi bagus, enak dilihat, dan memang ketika berkumpul dengan banyak cover buku itu bisa terlihat lebih menonjol. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan ya ketika membuat sebuah cover buku. Yang pertama, teman-teman tuh harus tahu dulu target pembacanya siapa sih gitu. Jadi jangan sampai salah ya ketika ini buku untuk anak-anak didesain dengan sangat serius gitu, atau malah terbalik gitu. Buku teks, buku yang memang disiapkan untuk acara-acara resmi, tiba-tiba teman-teman mendesainnya dengan sesuatu yang agak lucu, dengan font yang rame gitu ya, dengan warna-warni yang sangat rainbow lah. Jadi itu harus tahu siapa yang akan menjadi pembaca dari buku tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus pahami judul buku dan sinopsisnya ya. Jadi memang kita harus membaca, minimal kita membaca sinopsisnya sehingga kita tahu buku ini soal apa sih gitu ya. Jadi kita harus membaca dulu, harus minimal sinopsisnya yang kita baca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tahu buku itu soal apa, maka kita harus menyiapkan ya foto dan gambar pendukung lainnya sehingga desain yang akan kita buat itu seirama ya, senada dengan isi bukunya ya. Nah, selain itu teman-teman, kita juga harus tahu font ya dan warna utama dari cover buku yang akan kita buat. Nah, jangan sampai warna-warna ini justru sangat mengganggu atau memiliki warna yang sangat mirip gitu ya. Bahkan mungkin satu buku itu bisa jadi memiliki warna yang sangat dominan, misalkan seperti ini, warnanya hitam gitu ya, kalau yang di sebelahnya warnanya merah. Nah, antara warna font dengan warna dasar itu mesti harus sangat kontras. Jangan sampai nanti terjadi warna yang sama sehingga bukunya atau covernya tidak terlihat dengan sangat jelas ini buku apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, berbicara mengenai tipografi teman-teman, ada beberapa hal juga yang harus menjadi perhatian kita ya. Yang pertama, kita harus tahu ini buku soal apa gitu, sehingga kita bisa menentukan apakah memakai jenis font serif atau font sans serif gitu. Nah, kita juga harus tahu gitu loh, seberapa beratkah tag yang akan digunakan gitu. Karena teks misalkan untuk tag serif gitu ya, itu mungkin akan lebih bagus kalau untuk isi, tetapi kalau sans serif itu akan sangat bagus kalau untuk jenis-jenis kata yang pendek atau untuk menjadi headline atau judul utama. Kemudian usahakan ya dalam satu cover itu kita tidak menggunakan hanya satu jenis font. Nah, bisa kita menggunakan beberapa jenis font sehingga buku itu terlihat sangat bagus gitu. Jadi misalkan judul ini menggunakan font apa, kemudian nama penulis font apa, dan tagline-nya menggunakan font apa gitu. Minimal ada 3 font lah di satu buku itu. Nah, kemudian ingat ya, yang harus diingat di dalam membuat cover buku itu yang penting itu adalah tag pada judul bukunya, bukan nama penulisnya. Jadi jangan sampai nama penulis justru lebih besar daripada judul bukunya, kecuali memang buku itu bercerita mengenai biografi. Misalkan saja contoh buku B.J. Habibie. B.J. Habibie-nya ya besar gitu, itu berkaitan dengan judul gitu, bukan penulisnya yang besar. Kemudian di buku juga tidak ada istilah ditulis oleh atau disajikan oleh apa, nggak ada, jadi hanya tulis langsung namanya saja. Nah, di dalam cover buku juga usahakan ya tidak terlalu banyak
informasi yang kita masukkan sehingga bukunya menjadi sangat ramai. Minimal dalam satu buku itu ada judulnya, tentu ya, masa buku nggak ada judulnya. Kemudian ada nama penulisnya, nah ini juga kadang-kadang sering terlupakan, atau tagline-nya atau nama penerbitnya ya, itu sudah sangat cukup lah. Jadi buku itu jangan sampai terlalu ramai dengan berbagai tipografi, kemudian berbagai objek gitu ya. Nah, hal yang berikutnya yang sangat penting juga dipahami oleh teman-teman ketika mendesain sebuah cover buku adalah kita harus tahu dimensi buku dan ketebalan buku itu seperti apa. Nah, ini juga kita berkaitan dengan nanti proses akhir gitu ya, proses finishingnya. Ini saya akan memperlihatkan ada beberapa jenis ukuran kertas. Umumnya di tempat kita itu ada kertas ukuran A, tipe A dan tipe B gitu ya. Nah, kita tahu ada kertas, biasanya sih yang umum paling tahu lah ya, A4 gitu ya. Kemudian ada legal ya, kemudian ada A5. Nah, biasanya buku yang umum itu adalah buku A4 atau buku A5 ya. Kemudian kalau B ini memang sangat jarang, tetapi biasanya yang beberapa kali saya pernah buat itu adalah ukuran B5. Nah, jadi memahami dimensi buku ini itu sangat penting gitu. Jangan sampai nanti bukunya adalah buku B5, kita mendesainnya dengan A4. Tentu saja agak berbeda walaupun dimensinya tidak terlalu jauh gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman berkaitan dengan dimensi ini. Kalau teman-teman membuat sebuah e-book gitu ya, atau buku elektronik, maka Amazon itu merekomendasikan ukuran idealnya adalah 2,560 kali 1,600 pixel ya untuk buku elektronik. Ini yang direkomendasikan oleh Amazon. Nah, sedangkan buku yang fisik gitu ya, atau buku yang tercetak, standarnya sesuai dengan genre buku gitu. Ini mengutip dari Redsea ya, disebutkan bahwa fiksi itu ada cukup banyak, dari 4,25 inch kali 6,87 inch ya, sampai yang paling besar 6 inch kali 9 inch. Sedangkan untuk novel itu mungkin lebih kecil ya, 5,5 inch kali 8 inch. Nah, buku anak-anak, buku teks, buku non-fiksi, biografi itu ukurannya berbeda-beda. Selain ukuran ini, kita juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan jumlah halamannya ya. Tentu saja kalau kita tahu jumlah halamannya ada yang 100, 200 atau bahkan sampai 1000 halaman, itu akan mempengaruhi nanti desain yang kita buat, termasuk ketebalan kertas ya. Misalkan kita tahu bahwa ini akan dicetak pada kertas 80 gram, akan berbeda dengan kertas 60 atau 70 gram ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan buku itu kan cukup tebal, ada namanya punggung buku gitu ya. Nah, kita kalau misalkan tidak tahu ukurannya, maka akan kesulitan untuk membuat punggung bukunya, rangka bukunya gitu, termasuk pada sampul bagian belakang gitu. Nah, jadi itu beberapa hal yang teman-teman harus pahami ya mengenai membuat sebuah desain buku. Oke, sekarang kita akan mulai mendesain. Saya hanya mencontohkan satu, dan sebetulnya ya seperti yang tadi kita jelaskan bahwa banyak hal yang bisa kita buat untuk mendesain sebuah buku ya. Baik, kita akan mulai. Kita akan buat file baru dulu. Saya ambil A4 ini ya. Nah, buku ini yang saya buat adalah buku mengenai Kementerian Desa ya. Ini hanya contoh saja. Buku ini ukurannya adalah ukuran A4. Nah, seperti yang terlihat. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya memastikan dimensi dari cover buku yang akan kita buat. Buku ini adalah buku hardcover sebetulnya ya, buku hardcover, tetapi untuk desain awal saya akan mendesainnya dalam bentuk untuk soft cover. Oke, pertama kita buat satu ini dulu, dimensinya dulu ya, yaitu A4. Kemudian yang kedua, kita memastikan punggungnya, ketebalan punggungnya adalah 2 cm atau 20 mili ya. Oke, saya menggunakan satuan mili, maka ini saya tulis 20. Oke, ini untuk punggungnya ya.
mili. Oke. Nah, kemudian saya juga menyiapkan bagian belakangnya. Sama ya, A4 bagian belakangnya. Oke. Nah, ini sudah terlihat teman-teman dimensi buku yang akan kita gunakan ya. Kertas yang akan kita pakai nanti adalah A3+. A3+ itu ukuran kertasnya adalah 320 mili dikali 480 mili ya. Itu ukuran kertas A3+. Nah, baik. Nah, ini teman-teman sudah terlihat. Jadi yang luar ini adalah ukuran kertasnya, kemudian yang dalamnya adalah dimensi bukunya. Oke, saya sudah menyiapkan satu gambar ya untuk desain buku ini. Oke, saya lupa. Bukunya judulnya adalah Desa Membangun Indonesia. Oke ya, supaya tidak susah ini disusun oleh saya saja. Oke, nama penulisnya. Kemudian berikutnya saya ingin memasukkan gambar ya di dalam buku ini, dan saya sudah memiliki gambar ini, gambar desa. Oke, nanti teman-teman ini saya simpan dulu di sini ya. Kemudian saya juga memasukkan lambang Kementerian Desa. Oke, karena ini berkaitan dengan desa ya, jadi lambang Kementerian Desa. Cover yang saya buat ini sebetulnya cover untuk kegiatan bimbingan teknis untuk kepala desa ya, tapi intinya tidak kita sebutkan, kita hanya menyebutkan untuk Desa Membangun Indonesia saja. Oke. Yang pertama, saya ingin buku ini terlihat eksklusif gitu ya, sehingga untuk judulnya saya menggunakan font sans serif ya, yaitu font yang tanpa ujung ekor pengait, dan hurufnya saya menggunakan huruf yang agak tegas. Nah, oke ya. Oke. Sedangkan punggungnya ini kita beri warna yang agak berbeda ya. Oke, kemudian saya berikan logo tetap, logo Kementerian Desanya. Oke, ini posisinya kalau ini kita putar ya, karena punggungnya nanti akan menghadap ke bawah, sehingga lambangnya juga harus kita putar. Oke, selain itu saya naruh judul di sini dengan satu baris saja, satu baris ya. Nanti untuk warnanya kita akan tentukan belakangan. Oke, nah kita letakkan tepat di tengah-tengah punggung bukunya ya. Oke, Desa Membangun. Oke, kemudian di ujungnya adalah nama penulis. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Ini adalah desain sebuah cover buku yang masih agak kasar sebetulnya. Nah, saya akan memasukkan foto ini, dan foto ini akan menjadi menggabung, jadi antara depan dan belakang hanya satu foto yang menjadi satu kesatuan. Maka saya pasang seperti ini dulu teman-teman ya. Dan ini sebetulnya fotonya saya sengaja saya tarik supaya mencukupi halamannya sebetulnya ya. Oke, ini juga saya tarik ke bawah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini saya pindahkan ke bawah teman-teman ya, untuk kita bisa melihat nanti ya. Oke, dan kemudian ini akan warnanya saya hilangkan. Nah, maka jadinya akan terlihat seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini saya kembali tetap menggunakan warna oranye, tapi supaya ini tetap terlihat gambarnya maka saya gunakan transparan ya. Transparan, saya ambil uniform transparan, kemudian saya isi di sini dalam satuan 50 ya, atau saya akan bisa lebih jelas, misalkan ini saya isi dengan ukuran 40. Oke, nah garis hitamnya kita hilangkan. Oke, termasuk ini, termasuk ini. Oke, nah sudah garis tengah ya. Oke, kemudian saya akan sedikit menambahkan variasi ya, terutama untuk penulisan ini. Saya ingin agak di pojok gitu ya.
maka saya membuat satu kotak yang akan saya isi untuk nama penulisnya gitu ya. Oke. Kita potong, saya mengambil objeknya seperti ini, kemudian saya ngambil warna dasar kuning karena mengikuti ininya ya, desain utamanya, kemudian namanya saya taruh di tepat tengah-tengah. Oke, mungkin terlalu besar ini ya teman-teman ya. Oke, nah sudah seperti itu. Kemudian di sini apa namanya, logonya tetap kita taruh di sini ya. Nah, ini saya akan menambahkan lagi sedikit variasi di sini ya, yaitu saya akan menggunakan satu gambar, bukan gambar sebetulnya, hanya menambah variasi saja. Di sini saya akan potong dengan menggunakan intersect. Oke ya. Nah, kemudian yang di belakang, gambar di belakang ini saya memiliki satu gambar lagi ini. Oke ya. Yang bagian belakang gambarnya saya akan turunkan dengan transparansi ya, yaitu menjadi 70%. Oh bukan, maaf ya, menjadi 30%. Nah seperti ini. Coba, ini sudah terlihat ada perbedaan di ujung sini ya. Oke. Nah untuk fontnya ininya saya hanya menggunakan satu jenis font ya, yaitu impact. Saya akan beri warna putih. Oke, tidak terlalu ini ya, kontras dengan tulisannya. Maka supaya kelihatan kontras, ini saya kasih warna yang berbeda ya, mungkin saya kasih warna kuning. Kemudian ini akan saya beri efek gitu ya, supaya kelihatan agak sedikit variasi, yaitu shadow. Efeknya shadow. Oke. Kemudian saya pilih offset ya. Nah ini mulai kelihatan sudah ada apa namanya, semacam shadow di belakang tulisannya ini ya, tulisan judulnya. Oke. Nah kita bisa lihat teman-teman ya, dalam posisi seperti ini apakah bisa terlihat atau tidak. Oke, ini saya ganti dengan putih. Nah. Oke ya. Nah kemudian kalau kita sudah merasa ini sudah oke ya, kita bisa berpindah ke bagian belakangnya. Nah di bagian belakang mungkin kita bisa menambahkan dengan teks biasanya ya. Oke, kita bisa menambahkan dengan teks kalau memang ada teksnya. Nah kemudian kita juga bisa memberi sedikit apa namanya, kalau ini supaya teksnya bisa terlihat jelas gitu ya. Oke, saya akan menambahkan sini warna putih, kemudian saya pasang transparan lagi di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti tinggal kita menambahkan teksnya apa. Ini biasanya bisa ditambahkan dengan penerbit ya, misalkan di sini apa, penerbit ya, saya tuliskan saja misalkan kuantum inspirasi. Nah kita bisa meletakkan di bagian bawah. Oke ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mendesain sebuah cover buku. Dan ini ukurannya untuk ukuran soft cover sebetulnya ya. Ukuran soft cover artinya cover yang depan ini yaitu A4 ukurannya di sini ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau membuat menjadi hardcover, maka perlu area yang bisa kita lipat. Usahakan teman-teman ya, untuk area terlipat itu warnanya kita beri batasan dulu di sini ya. Kita bisa beri tanda untuk garis potong ya. Oke, di bagian pojok setiap sisinya. Nah ini seperti ini. Oke, kemudian di atas kita berikan juga, lalu kita juga berikan di ujung yang satunya ya. Oke, nah oke, kita pindahkan dulu. Oke, sini ada. Nah
sudah setiap sudut sudah ada ya. Oke, kemudian kita akan membuat lagi untuk yang warna keseluruhan. Karena ini warna dasarnya hampir sama, maka saya tinggal mengambil saja sebetulnya ya warnanya, misalkan ini, kemudian saya paste di sini. Nah teman-teman, ini nanti yang akan menjadi area tercetak bukunya ya, yaitu ukuran buku cover A4 dalam bentuk hardcover ya. Oke. Nah biasanya teman-teman untuk ini ke percetakan, saya biasanya ini akan kita save ya, kita simpan cover buku judulnya, kemudian saya biasanya akan saya ekspor ke JPEG ya untuk mempermudah pencetakan. Nah jadi kita simpan dalam bentuk JPEG ya, sehingga nanti pada saat mau dicetak menggunakan mesin digital offset, dia sudah bisa langsung dicetak. Oke ya, oke. Baik, demikian teman-teman membuat cover buku, dan silakan mencoba. Silahkan berkreasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan cover buku yang menarik. Terima kasih, bertemu lagi pada vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.